Semoga kalian sehat selalu, luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Ketemu lagi di sini bareng GP, Serang Rohani bareng GP. Nah, di tanggal 21 kemarin kita sudah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus juga udah memerdekakan kita dari dosa-dosa kita. Merdeka dalam arti kayak kebebasan. Nah, kita bebas berpendapat, bebas berekspresi, bebas berkreativitas dan lain sebagainya. Nah, sobat muda, gak mau kan kebebasan itu dihalangi dan dibatasi? Tapi kebebasan apa sih yang dimaksud oleh Tuhan? Nah, kita bahas bareng-bareng yuk di sini bareng GP. Nah, sobat muda, pagi ini kita akan ngobrol bareng Ibu Pendeta Febriana Waluyo Pierits di sini bareng GP. Nah, apa kabar Bu? Baik aja, Bengit. Puji Tuhan. Nah, sebelum kita membahas pembahasan kita, kita kan udah tanggal 21 kemarin kita udah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita kan udah dimerdekakan kan dosa-dosa kita oleh Tuhan Yesus. Nah, berarti kita udah diberi kebebasan di dalam dunia ini, kayak bebas melakukan apa aja yang kita mau kan ya. Nah, bebas seperti apa sih yang dimaksud itu Bu? Ya, jadi kalau sebagai anak-anak muda Kristen secara khusus ya, pastinya kita sudah tahu bahwa ketika kita bicara tentang kebebasan, jangan pernah lupa bahwa itu akan melekat dengan kata Kristen. Jadi pada saat kita tahu, oh kita ini udah merasakan kebebasan, berarti kebebasan yang harus dituntun dalam terang firman Tuhan. Jadi meskipun kita sebagai anak-anak muda, kita nggak boleh dong sembarangan melakukan ini, sembarangan melakukan itu. Kan kita udah bebas, tapi bebas yang bertanggung jawab, bebas yang membangun. Kalau kita merasakan bahwa hidup kita ini udah bebas, tapi kita menyalahgunakan kebebasan itu untuk menyakiti orang, merendahkan orang, atau tidak menjadi berkat, maka kebebasan itu bukan kebebasan yang bertanggung jawab dan kebebasan yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam firman-Nya. Nah, baik Bu, kita akan masuk ke pembacaan Alkitab kita. Namun sebelumnya kita berdoa melalui bimbingan Roh Kudus. Sebelum kita membaca dan kita akan merenungkan firman Tuhan saat ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, yang kudus dan agung, yang senantiasa selalu memberi kami rahmat dan anugerah dalam kehidupan kami sampai dengan saat ini. Dan bersama-sama dengan Pelkat Gerakan Pemuda GPIB Petra Jakarta Utara, hari ini Tuhan kami akan belajar dari firman Tuhan. Karena itu Tuhan, karuniakanlah kepada kami semua Roh Kudus, agar firman Tuhan senantiasa dapat kami pahami dengan baik, dan kami pun dapat melakukannya dalam kehidupan beriman kami secara khusus sebagai anak-anak muda Kristiani. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, pembacaan kita, sobat muda dan kita semua, sesuai dari Sabda Bina Pemuda, itu terambil dari 1 Korintus pasal 14 ayatnya yang ke-26 hingga ayat 33. Kita akan membacanya secara bergantian. Kalau sobat muda di rumah sudah pegang dan buka Alkitabnya, silakan. Kita akan membacanya secara bergantian. Kalau di sini saya sama Benget ya. Demikian firman Tuhan. Peraturan dalam pertemuan jemaat. Jadi bagaimana sekarang, saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh,
tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada orang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang diantaranya berkata-kata, dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat penyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi, Sebab Allah tidak mengkehendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Nah, dalam pembahasan kita pada hari ini, konteks dari bacaan ini apa sih, Bu? ya sesuai dengan tema yang ada, bebas tetapi harus membangun. Ya, itu dari tema pembacaan firman Tuhan kita, perenungan kita saat ini, dan kita akan belajar sedikit tentang situasi konteks yang terjadi dalam jemaat kota Korintus. Nah, jemaat kota Korintus ini terdiri dari macam-macam orang, suku bangsanya, daerahnya, pokoknya memiliki latar belakang budaya yang tidak hanya satu. Jadi kalau Benny pikirkan, kalau sudah lebih dari satu itu berarti bukan satu macam, berarti macam-macam. Nah, situasi kota Korintus ini sangat ramai, sangat besar dan pesat secara perdagangan dan ekonomi, bahkan juga pengetahuan. Dan itu berdampak ke jemaat kota Korintus. Jadi karena masing-masing beranggapan bahwa apa yang saya pahami, bahwa apa yang saya punya lebih hebat, lebih bagus, lebih besar daripada orang lain. Jadi relasi mereka dengan orang lain itu tidak ada kasih di dalamnya. Ya. Jadi sobat muda, situasi yang ada di kota Korintus ini atau jemaat yang ada di kota Korintus ini masing-masing menganggap bahwa dirinya lebih baik, lebih hebat, lebih oke, lebih top. Sehingga pengenalan mereka tentang kasih itu sangat kurang. Ya, banget ya. Jadi ketika mereka melihat bahwa si A punya karunia mengajar, si B punya karunia berdoa, si C punya karunia bernyanyi, kemudian yang D bilang, itu mah biasa aja. Situasi yang terjadi di kota Korintus itu seperti itu. Masing-masing melebih-lebihkan, membangga-banggakan, memamer-mamerkan apa yang mereka miliki, karunia, talenta, segala sesuatu yang mereka punya. Dan mereka menganggap orang lain itu nggak ada apa-apanya. Dan bahkan ketika mereka melihat bahwa ada orang yang lebih kurang dari mereka, katakanlah secara ekonomi, pengetahuan, kehidupan mereka tidak peduli dan masa bodoh. Jadi kalau pengen perhatikan, sobat muda juga perhatikan, beberapa minggu lalu kita sudah belajar dari cerita atau kisah tentang kehidupan orang-orang Korintus. Kalau hari Minggu yang lalu kan temanya serakah versus tahan uji. Jadi menggambarkan bahwa orang-orang Korintus ini ketika mereka melakukan perjamuan malam, orang-orang kaya ya, mereka tuh langsung kayak kesempatan makan banyak sepuasnya, dengan begitu rakus dan juga minum sampai mabuk. Mereka nggak melihat bahwa ada juga orang-orang miskin yang ada dalam jemaat kota Korintus yang belum makan, ya, yang mereka juga ikut berada di dalam perjamuan itu. Kepedulian itu tidak ada karena jemaat di kota Korintus mereka kurang memaknai tentang kasih. Nah, begitu juga dalam pembacaan kita ini, konteksnya ini Rasul Paulus memberikan nasihat bahwa dalam pertemuan jemaat itu ada aturannya. Ya, kalau kita lihat judulnya, peraturan dalam pertemuan jemaat. Ya, kalau kita bayangkan pertemuan jemaat itu seperti kita sedang beribadah bersama, ya, kita sedang bersekutu bersama. Nah, kemudian
ketika salah satu di antara mereka melihat, oh orang ini, bapak ini, ibu ini punya karunia untuk berdoa, untuk mengajar. Ya. Meskipun masing-masing pasti juga punya karunia seperti itu. Rasul Paulus di sini katakan dan nasihatkan bahwa masing-masing harus berdiam diri. Ya, kalau kita lihat di sini banget ya, ayat yang ke-26. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Nah, sobat muda, perhatikan. Untuk membangun, bukan untuk pamer-pamer. Ya. Kenapa Rasul Paulus menasihatkan seperti itu? Karena jemaat di kota Korintus sudah berpotensi untuk lebih membanggakan dirinya, karunia yang dia punya ketimbang orang lain. Jadi Rasul Paulus di sini memberi nasihat banget ya, bahwa semua karunia itu ketika mereka sedang melakukan pertemuan jemaat, maka karunia yang mereka miliki harus saling membangun satu sama lain. Bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk meremehkan dan merendahkan. Kamu bisanya apa? Oh, kalau nggak bisa apa-apa, ya udah diem aja deh. Ya, Rasul Paulus nggak bilang begitu. Rasul Paulus justru memberikan nasihat, jika seorang bisa berbahasa roh, kemudian seorang lain bisa menafsirkannya, atau ketika tidak ada orang yang bisa menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat. Jadi, ketika mereka diberikan, ada orang-orang yang memiliki karunia untuk berbahasa roh, tetapi tidak ada orang yang bisa menafsirkannya, maka jangan menganggap diri bahwa ia bisa menafsirkannya, gitu ya. Oh, ya. Jadi Rasul Paulus bilang, kalau memang kita tidak bisa mengerti dan kita nggak bisa menafsirkannya, jangan sembarangan kita untuk mencoba-coba menafsirkannya, padahal kita nggak tahu apa-apa. Iya. Kan seringkali terjadi begitu ya, Iya. seorang ini nggak tahu So apa-apa. Ya kalau bahasa jemaat saya waktu di Batu Kajang bilangnya orang kayak gitu tuh sota. Artinya so tahu. Gitu ya sobat muda ya, so tahu. Nah, kemudian lanjut lagi, Rasul Paulus di sini mengingatkan kepada jemaat yang ada di kota Korintus. Ayat 33, sobat muda yang ada di rumah dan juga Benget, kita lihat ayat 33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Ya. Jadi kalau misalnya masing-masing mereka saling membanggakan dan melebih-lebihkan karunianya sendiri, bagaimana bisa terbangun dan berkembang persekutuan itu dan menjadi kesaksian, menjadi berkat, bahkan menghadirkan damai sejahtera? Apa enggak sebaliknya tuh pengen? Ya kan? Masing-masing akan selalu menganggap bahwa dirinya lebih baik, bukan lagi damai, tetapi kacau. Gitu. Jadi sudah paham ya banget ya sobat muda ya, konteksnya situasi jemaat yang ada di kota Korintus seperti itu. Nah, Bu, makna dalam pembacaan kan tadi udah dibahas sama Ibu kan. Ya. Yang buat pelajaran kita untuk sobat-sobat muda itu apa sih Bu dalam pembacaan kita ini? Nah, untuk Benget dan juga sobat-sobat muda yang ada di rumah, di sini kita mendapati bahwa Rasul Paulus sangat memahami apa yang telah dimiliki, yaitu karunia-karunia oleh jemaat yang ada di kota Korintus. Dan di ayat 26 menjadi gambaran bahwa Rasul Paulus memberikan kebebasan buat mereka. Kebebasan. Iya, kebebasan untuk apa? Mempergunakan karunia-karunia yang ada. Ya, kan? Jadi ketika mereka melakukan pertemuan jemaat, maka mereka harus mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang seorang mengajar, kemudian menyatakan apa yang dinyatakan oleh Allah, dan kemudian karunia berbahasa dan karunia untuk menafsirkan bahasa. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan dan dipakai untuk membangun. Jadi kalau namanya dipergunakan untuk membangun itu nggak diri sendiri namanya, membangun untuk bersama-sama. Jadi bukan untuk kepentingan diri sendiri. Saling membangun itu kan berarti
membangun bersama-sama. Saling meningkatkan berarti bersama-sama juga membangun dan meningkatkan satu dengan yang lain. Apanya? Persekutuan kita. Nah, kebebasan yang diberikan oleh Rasul Paulus itu juga yang tadi di awal saya sampaikan kepada Bengek dan juga sobat muda yang ada di rumah. Kita sebagai orang muda ini, pada saat ini kita boleh dan bahkan harus bersyukur. Tuhan sudah memberikan kita kebebasan. Kebebasan dari apa? Dari DOSA. Dosa. Ya. Kebebasan dari kuasa dosa. Nah, karena kita sudah dibebaskan dari kuasa dosa, jangan sampai hidup yang kita jalani saat ini yang nggak bisa kita putar lagi. Sobat muda, kalau foto bisa kita edit. Nah, misalnya kayak ada jerawat-jerawat gitu ya. Bengek bersih banget Bengek ya. Mengkilat lagi Bengek ya. Nah, foto bisa diedit Bengek. Ada filternya bagus ya. Bisa yang tadi kayak kita kan warna kulitnya hampir sama ya Bengek ya. Cuma saya lebih cerah ya. Ya. Kita bisa bikin terang sedikit. Kemudian kita bikin bagus sedikit. Diedit itu namanya. Atau kalau misalnya kita rekaman, ada yang salah, bisa lagi kita ulang dan kita rekam lagi video kita. Di-cut, dibikin bagus lagi, supaya ketika ditampilkan dan disaksikan keren, gitu ya. Tapi kalau perjalanan hidup manusia bisa nggak? Ya pasti nggak bisa. Aduh, seandainya saya bisa kembali ke beberapa tahun yang lalu, waktu saya masih begini, waktu saya masih begitu, ini, itu, dan ini. Nggak bisa, sobat muda. Pada saat kita dilahirkan ada masa bayi kita, masa kanak-kanak kita balita, masa remaja, teruna, masa pemuda, masa tua. Kita udah di masa tua nih. Bisa nggak kita balik lagi ke masa remaja? Nggak bisa. Jadi pergunakan kebebasan yang Tuhan berikan buat kita dengan sebaik-baiknya, karena kita tidak bisa mengulang itu kembali. Pertanyaannya Bengek, aduh Bu Pendeta, kalau seandainya kita sudah terlanjur menjalani kehidupan, atau kita sudah berada dan melewati masa-masa yang gelap, bagaimana tuh ceritanya? Karena kita nggak bisa mempergunakan kebebasan yang Tuhan berikan buat kita. Apakah Tuhan masih mau mengampuni saya? Kalau buat Bengek, jawabannya apa? Kalau kebebasan yang tadi Ibu sampaikan, mungkin menurut saya kayak Tuhan pasti mau memaafkan kita kan? Yakin? Ya, kalau memang dari hati kita juga udah sungguh-sungguh, pasti Tuhan juga udah lihat isi hati kita, Bu. Gitu. Jadi kayak anak muda ini bisa terarah apa enggak gitu. Ya. Tergantung dari niat si seorang pemuda itu. Ya. Nah, gitu sih menurut saya. Jadi ketika kita sudah sadar, aduh Tuhan, yang saya lakukan selama ini, ya, selama ini tuh salah dan sangat-sangat berdosa dan tidak sesuai dengan firman Tuhan, karena sudah menyalahgunakan kebebasan dengan tidak bertanggung jawab dan semau gue sendiri. Berdoa sungguh-sungguh, bertobat dengan sungguh-sungguh. Jadi bukan cuma bertobat hari ini, besok buat lagi. Nggak boleh begitu, sobat muda. Sia-sia dong, ya. Tuhan Yesus sudah berkorban untuk kita. Tuhan Yesus naik ke surga, menyediakan tempat untuk kita, dan mengaruniakan Roh Kudus yang sebentar lagi akan kita sama-sama ingat rayakan, yaitu hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu yang akan menuntun kita, melengkapi kita, menolong kita supaya tidak menyalahgunakan kebebasan dengan semau gue atau mau-mau sendiri atau suka-suka saya. Nggak boleh begitu, sobat muda. Itu pesan firman Tuhan yang kita renungkan hari ini. Saat kita merenungkan bahwa Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, menyediakan tempat untuk kita, dan mengaruniakan Roh Kudus kepada kita, maka harus kita jalani hidup kita ini, masa muda kita, sobat muda, dengan sebaik-baiknya, karena masa itu tidak bisa kita ulang kembali, nggak bisa diedit. Jadi jangan sia-siakan masa muda kita dengan melakukan segala sesuatu yang tidak benar. Begitu, Bengek. Oke. Sebelum kita tutup, saya juga mau ada pertanyaan, Bu. Kebebasan dari
kan yang dibilang sama di Korintus ini kan hampir sama juga di dunia ini kan Bu ya, kayak kebebasan. Kita bebas dari untuk melakukan apa yang kita mau kan Bu. Terus kita juga punya potensi, kayak dikasih potensi sama Tuhan, tapi kita menjalankan ini sesuai perintah Tuhan. Kita memberi nasihat ke sesama, tapi orang ini itu nggak mau kayak apa yang saya aplikasikan ke orang ini Bu. Itu dosanya gimana Bu? Kayak berbalik apa gimana? Gimana ya? Kayak dianya itu pasti berdosa kan Bu, tapi berdosa itu berlipat ganda apa enggak? Maksudnya ketika kita menyaksikan seseorang melakukan berbuat dosa. Iya, tapi kitanya juga ikut dosa apa enggak Bu? Sedangkan kita melihat dia nggak mau mengaplikasikan yang kayak saya. Iya gitu. Ya, pertama-tama buat Benget dan juga buat sobat muda. Nah, ini juga tantangan. Pada saat kita sebagai orang muda, lalu kita melihat orang muda yang lain melakukan atau hidup di dalam dosa. Kita diam aja atau masa bodoh? Kalau kita diam aja, ya Benget ya. Kalau kita masa bodoh, kira-kira kita juga sama berdosanya nggak? Pastinya sama Bu. Iya, sobat muda, gitu kan? Kita udah lihat nih, teman kita berbuat dosa, tapi kita diam aja. Biarin, dosa-dosa lu sendiri kok, bukan dosa gua. Gitu ya? Pastinya juga kita kena dosa. Kan? Nah, sobat muda, apakah sikap iman seperti itu yang harus kita lakukan sebagai orang muda Kristiani? Jangan lupa loh sobat muda, kita ini anak-anak muda Kristen. Jadi anak-anak muda yang harus hidup sama seperti Tuhan Yesus hidup, yang berbuat kasih, kebaikan, taat, setia kepada perintah Allah. Artinya harus selalu melakukan kebaikan dan kebenaran. Nah, kalau kita melihat ada teman kita atau orang lain, gue tahu dia berbuat dosa, biar aja deh, urus aja deh masing-masing, kamu campur-campur. Maka kita pun akan sama berdosa. Ya, kita berada dalam situasi, berada dalam kesempatan di mana kita bisa mengingatkan. Nah, misalnya saya ketemu sama Benget, saya ngeliat Benget tuh kayaknya Benget lagi ngincar HP-nya orang tuh atau barang orang tuh, biar aja deh, bukan urusan saya. Urusan dia, pasti gitu kan? Kita berada dalam situasi dan kesempatan di mana kita bisa mengingatkan dia, Benget nggak boleh begitu, itu bukan milikmu. Terserah tanggapannya, reaksinya, responnya apa mungkin pokoknya urusan kamu sendiri. Kita sudah mengingatkan dia, kita sudah melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Oleh karena itu, ketika kita mau dipakai oleh Tuhan untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain, dan kita mau agar orang lain pun juga mendapatkan keselamatan, meskipun kita tahu reaksi orang tidak akan seperti yang kita harapkan. Mungkin kita akan, tahu begini nggak usah diingetin tuh orang, tahu begini nggak usah dinasihatin tuh orang, reaksinya kok kayak gitu. Sakit hati juga. Sakit hati. Terus kalau udah sakit hati, kita ngapain? Masa bodoh? Berdosa. Kita harus tetap mengingatkan dia. Kita harus membimbing dia, menasihatkan dia. Nah, satu hal lagi Benget, sobat muda. Kalau kita mau membimbing orang lain, kalau kita mau mengingatkan orang lain bahwa cara kehidupan mereka itu tidak benar, nggak cuma omdo. Apa tuh omdo Benget? Omong doang. Omong doang. Kita ngomong gampang, kita ngomong, wih lihai banget. Orang bilang karunianya deh kalau kita ngomong. Tapi pada saat kita mau mengajak orang lain berubah, mau membimbing orang lain berubah, perilaku kita nggak sama sobat muda. Itu juga tidak benar. Paham ya Benget ya? Paham Bu. Ya. Nah, kita udah bahas tentang kitab Korintus ini. Sebelumnya terima kasih sama atas obrolan di sini Mbak GP pagi ini. Jadi kita akhiri obrolan ini dengan berdoa. Oke. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Roh Kudus-Mu bagi kami semua, sehingga
pada saat ini Tuhan, kami kembali belajar dari firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami untuk senantiasa mempergunakan kebebasan yang telah Tuhan karuniakan kepada kami, yaitu bebas dari kuasa dosa, untuk kami boleh menjalani dan mengisi kehidupan kami dengan baik dan benar, sesuai dengan firman Tuhan. Meskipun kami sadar bahwa kehidupan di sekeliling kami seringkali mempengaruhi dan menggoda kami untuk melakukan apa yang tidak sesuai dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya hikmat Roh Kudus daripada Tuhan akan selalu membimbing dan menguatkan kami, memampukan dan melengkapi kami, supaya kami tidak mempergunakan kebebasan yang telah Tuhan anugerahkan buat kami dengan tidak bertanggung jawab. Tetapi kami mau mempergunakan kebebasan, bahkan karunia dan talenta yang Tuhan berikan untuk menjadi berkat, untuk kepentingan bersama, untuk saling membangun, dan untuk menghadirkan damai sejahtera. Baik itu di dalam lingkungan pelayanan kami, persekutuan dan kesaksian kami di gereja, maupun juga dalam lingkungan masyarakat, ataupun juga di tempat kami bekerja dan sekolah, maupun di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Tuhan mau pakai kami sebagai saluran berkat dimanapun kami berada. Tuhan berikan kami kuasa Roh Kudus, kekuatan, kesabaran, dan sukacita untuk kami bisa melewati masa-masa dan situasi yang pada saat ini sangat sulit dan terbatas. Biarlah kehidupan kami, bahkan orang-orang yang kami kasihi, teristimewa Tuhan dalam kehidupan bangsa dan negara kami boleh menikmati kembali situasi dan kehidupan yang bebas dari penyebaran virus corona. Karena itulah yang masih terus kami gumuli dan kami hadapi saat ini Tuhan. Tuhan berkati pemerintah kami, tenaga-tenaga medis, dokter, perawat, dan siapapun yang boleh Tuhan pakai sehingga penyebaran virus corona ini bisa dihentikan. Dan kehidupan bangsa dan negara kami kembali lagi beroleh keselamatan dan kembali lagi dipulihkan oleh Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap orang yang menderita, bahkan juga yang berduka, yang disebabkan oleh penyebaran virus corona ini, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan menguatkan, menghibur, dan meneguhkan iman serta pengharapan mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk jemaat kami, GPIB Petra Jakarta Utara. Tuhan berkati dalam pelayanan-pelayanan yang ada. Tuhan berkati para pendeta, Bapak Pendeta Adriano Wangkai sebagai Ketua Majelis Jemaat. Begitu juga dengan Pendeta Ipan Dinamika Sikombong sebagai Pendeta Jemaat. Tuhan berkati dalam setiap pelayanan mereka bersama dengan keluarga. Kekuatan, kesehatan, keselamatan kiranya Tuhan berikan selalu. Begitu juga untuk seluruh warga jemaat GPIB Petra yang ada, Tuhan berkati. Secara khusus kami berdoa untuk gerakan pemuda atau Pelkat Gerakan Pemuda GPIB Petra Jakarta Utara yang pada saat ini Tuhan kami boleh bersama-sama beribadah dari rumah kami masing-masing. Tuhan berkati dalam setiap kehidupan mereka, masa pendidikan mereka, dan juga pekerjaan mereka, bahkan segala pergumulan mereka masing-masing sebagai anak-anak muda. Dimanapun mereka berada, biarlah mereka tetap menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang selalu taat melakukan firman dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami percaya pertolongan Tuhan akan selalu ada menyertai mereka selalu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para pelayan yang telah bertugas dalam rekaman pada hari ini. Tuhan berkati juga host yang boleh mempersembahkan pelayanan pada saat ini, yaitu Benget, dan juga rekan-rekan tim multimedia. Tuhan berkati agar Roh Kudus Tuhan, penyertaan Tuhan tetap memberikan sukacita dan semangat untuk mereka boleh memberi dan mempersembahkan yang terbaik melalui kegiatan yang boleh kami lakukan pada saat ini, supaya rekan-rekan pemuda yang ada di rumah mereka senantiasa dikuatkan iman melalui acara yang boleh kami persembahkan kepada Tuhan pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Nah, sobat muda, kita sudah mengarahkan isi dari kitab ini. Jadi kita ketemu lagi di minggu depan dengan waktu yang sama setiap hari Sabtu jam 9 pagi di channel YouTube kesayangan kalian.
Nah, sahabat muda, udah nonton kan episode di sini bareng GP hari ini? Banyak pelajaran yang udah kita ambil. Jadi jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya.